Enter Arts. Selamat datang di channel Enter Arts. Kali ini kita akan melanjutkan novel Gadis Suci membantu saya mensimulasikan kultivasi abadi. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe, like dan komen ya guys. Bab 21 Terobosan Pendirian Pondasi Lantai 2. Chen Qiansui cukup terkejut dengan hadiah penyelesaian dan hadiah tambahan. Dia tidak menyangka bahwa bergabung dengan sekte acak yang mengolah keabadian sendirian akan dianggap sebagai sebuah prestasi. Tapi hadiah tambahan ini terlalu banyak, 2 pil peremajaan yang belum saya makan. Bukankah itu hanya mengambil barang-barangnya dan memberinya hadiah tambahan? Untuk sesaat, Chen Qiansui tidak tahu bagaimana harus mengeluh. Dia cukup tertarik dengan kekuatan roh dari imbalan penyelesaian. Pada kenyataannya, latihannya menemui hambatan, dan sulit untuk memurnikan ki spiritual dunia menjadi kekuatan roh. Jika semua kekuatan roh dari pemurnian ki tingkat kedua dituangkan ke dalam meridian, efek seperti apa yang akan ditimbulkannya? Chen Qiansui menantikannya. Segera, dia kemudian merasakan bahwa kekuatan roh murni yang datang entah dari mana mengalir ke meridian dan dantian dengan kecepatan yang tidak lambat, yang membuatnya merasa segar. Pertumbuhan kekuatan roh dalam tubuh terlihat jelas. Meskipun tingkat kedua pemurnian ki tidak sebaik tingkat pertama pembentukan fondasi, kekuatan keduanya sangat berbeda. Tetapi semua kekuatan roh dari pemurnian ki tingkat kedua dituangkan ke dalam tubuh, dan ada beberapa riak. Belenggu kemacetan Chen Qiansui kembali mengendur. Dia bahkan merasakan meridiannya sendiri, dengan perasaan sedikit kembung. Merasa seperti ini biasanya berarti peluang terobosan tiba. Chen Qiansui hampir tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya, dan ekspresi kegembiraan telah muncul di wajahnya. Serentak, dia juga merasakan 2 benda bundar di telapak tangannya. Mari kita lihat lebih dekat. Itu adalah 2 pil obat yang mengeluarkan sedikit aroma dandelion, yang jelas merupakan pil peremajaan. Dibandingkan dengan melonggarnya belenggu kemacetan, dia sama sekali tidak peduli dengan pil peremajaan. Tidak, kita harus menunggu. Chen Qiansui tidak terburu-buru untuk menyerang lantai 2 Foundation Establishment saat ini, karena pengalamannya dalam berbagai kegagalan terobosan di Immortal Cultivation Simulator memberitahunya bahwa terkadang dia tidak boleh terlalu terburu-buru. Sedikit lebih stabil lebih baik. Jika terjadi serangan balik yang disebabkan oleh kegagalan dalam menghantam belenggu kemacetan, maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Teruslah simulasikan kultivasi makhluk abadi. Setelah simulasi kultivasi makhluk abadi selama beberapa hari lagi, Anda dapat mencoba mencapai lantai kedua dari Foundation Establishment. Bahkan jika simulasi kultivasi keabadian yang keempat berjalan dengan baik, kau mungkin bisa langsung mencapai lantai kedua pendirian fondasi setelah hadiahnya diselesaikan. Nada suaranya penuh harapan. Dengan 3 kali pengalaman simulasi kultivasi penuh, ia yakin bahwa dirinya akan menjadi lebih baik setiap saat. Kali ini tampaknya bukan karena kecerobohan saya sendiri, dan saya pasti bisa hidup lebih lama. Memikirkan hal ini, kegembiraan yang akhirnya muncul, hanyut oleh keengganan. Saya selalu membuat beberapa kesalahan kecil secara tidak sengaja. Begitu parahnya hingga dapat menyebabkan kematian. Itu seharusnya tidak benar. Saya meniru kultivasi makhluk abadi 3 kali berturut-turut, dan pada akhirnya, dia tidak sehebat seorang adik perempuan. Chen Qiansui tersenyum kecut, jika saya tahu, saya akan meninggalkan sekolah kenaikan dewa bersamanya dan bergabung dengan sekte kultivasi makhluk abadi lainnya yang tidak memiliki hal-hal seperti itu. Pada saat yang sama, Kabupaten Qinghe, Ampas.
Dibandingkan dengan suasana meriah beberapa hari terakhir keluarga Chen yang mengadakan pesta besar dan mempersiapkan diri untuk merayakan ulang tahun Tuan Chen, suasana di pihak keluarga Li ditekan hingga ke titik ekstrim. Potongan-potongan sutra putih digantung di atap atau di dekat pintu, dan peti mati ditempatkan di aula pengorbanan dan pembebasan yang besar menarik perhatian. Bisik-bisik air mata wanita itu dan bisik-bisik anggota keluarga Li masih terdengar samar-samar. Sebagai kepala keluarga Li, Li Hesan tampak sedikit muram. Dia menatap peti mati itu dengan sepasang mata, dan akan menjadi kebohongan jika mengatakan bahwa dia tidak sedih. Li Jinfu adalah putra bungsunya. Dia pun merupakan anak yang paling menonjol dan menyenangkan di antara anak-anaknya, terutama dibandingkan dengan putra lainnya. Li Jinfu tahu cara menggunakan otaknya, akan menjalankan bisnis keluarga. Meskipun dia tidak memiliki bakat dan akar dalam mengolah makhluk abadi, selama dia dibudidayakan dengan baik, dia masih dapat mengambil alih banyak aset keluarga, dan suatu hari bahkan dapat mewarisi posisinya. Tetapi, semuanya rusak, karena Li Jinfu meninggal. Bai Yi, seorang kultivator abadi, yang bisa menghunus pedang. Li He menggumamkan kata-kata ini di mulutnya. Dia tahu siapa pembunuh putranya kemarin, dan pihak lainnya adalah seorang kultivator abadi dengan kekuatan yang mengesankan. Tidak heran, setahun yang lalu, dia tidak dibunuh oleh keluarga Li, jadi itu sendiri bukanlah hal yang sederhana. Tetapi mengapa dia bersembunyi selama setahun sebelum menampakkan dirinya? Kenapa? Bukankah kamu sudah membalas dendam pada keluarga Li setahun yang lalu? Mengapa harus menunggu sampai keluarga Li menyerangnya lagi? Dia sudah berhenti berpura-pura. Apakah ini rasa tidak enak dari para pembudidaya abadi? Atau ada alasan lainnya? Satu demi satu pertanyaan terlintas dalam benak Li Hesan. Dia mendapati bahwa dia tidak dapat memahami apa yang dipikirkan kultivator bernama Bai Yi. Saya bahkan tidak tahu mengapa pihak lain harus bersembunyi selama setahun. Dia memang telah berhubungan dengan beberapa kultivator abadi, namun dia sendiri bukanlah seorang kultivator abadi. Dia tidak bisa mengerti mengapa. Ayah. Pada saat ini, seorang pria dengan kumis rapi di bibirnya, yang tampak agak mirip dengan Li Hesan, melangkah maju. Dia merendahkan suaranya dan berkata, para pelayan dan orang-orang dari geng Cao yang mengetahui hal-hal ini telah menanganinya, dan hal-hal seperti itu tidak akan disebarkan. Ya. Li Hesan mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kamu melakukan dua hal lainnya? Lelaki itu menjawab, saya sudah meminta seseorang untuk menggunakan jasa kurir untuk memberitahu kakek saya. Setelah kakek saya tahu tentang hal ini, jangan khawatir, dia sudah memutuskan untuk turun gunung. Saya juga mengetahui tentang Bai Yi. Dia tinggal di Kabupaten Qinghe. Tidak mungkin dia adalah murid sekte Siuxian. Ada kemungkinan besar dia adalah seorang penggarap tanpa sekte. Li Hesan mengangguk puas, dan segera berkata, keluarga Li saya ada di Kabupaten Qinghe, dan telah bertahan selama ratusan tahun. Bukan karena uang, bukan pula karena geng Cao. Itu karena keluarga Li juga memiliki kultivator abadi. Inilah alasan utama mengapa tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi keluarga Li kami. Keluarga Li telah berusaha keras untuk menikahkan semua pihak, dan keturunannya akan diuji asal-usulnya, dan mereka yang memiliki tulang untuk mengolah makhluk abadi akan dikirim ke sekte pedang roh. Jadi, meskipun keluarga Li tampak seperti keluarga manusia sekuler, sebenarnya itu adalah keluarga pembudidaya. Dia berhenti sejenak. Ia melanjutkan, kakek buyutmu adalah salah satu yang terbaik. Ketika ia bergabung dengan sekte pedang roh, ia langsung menjadi murid inti. Ratusan tahun telah berlalu, dan kakek buyutmu sudah menjadi diaken sekte pedang roh. Kamu adalah putra sulungku.
Ingatlah, jika kamu menjadi kepala keluarga Li di masa depan, jangan panik jika ada pembudidaya abadi yang menentang keluarga Li. Keluarga Li punya latar belakang untuk menangani mereka. Saya juga punya pengalaman berurusan dengan mereka. Mendengarkan. Putra sulung Li Hesan, lelaki berkumis itu menganggukkan kepalanya cepat-cepat. Anak ini mengerti. Ngomong-ngomong, 2 hari kemudian, kakek dari keluarga Chen awalnya mengatur agar saudara keenammu pergi bersamaku. Namun sayangnya saudara keenammu meninggal dunia. Ikutlah denganku. Kalau sudah sampai sana, jangan asal bicara, apalagi kalau ketemu Putri Suci, jadinya jadi nggak enak hati dan pengen ngomong sama dia. Keluarga Li memiliki banyak orang di Sekte Pedang Roh, tetapi selama gadis suci itu mengatakan sepatah kata pun, keluarga Li akan berada dalam keadaan malapetaka abadi. Di depan keluarga Chen, keluarga Li hanyalah orang kecil. Jangan jadi tidak pintar, jangan menyakiti keluarga Li, tahu? Li Hesan berkata tiba-tiba. Saya mengerti. Bab ini berakhir. Bab selanjutnya akan datang. Mohon dukungannya dengan subscribe, like dan komen.